Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwan dan akhwat kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita berjumpa lewat Markas Inayah Fanpage. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan membahas dan juga menjelaskan terkait dengan salah satu hadis Rasulullah SAW yang disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam Kitabul Jami'. Satu hadis yang cukup pendek yang diriwayatkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala bahwa Rasulullah SAW sabda, "La tahkiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talqin." Janganlah kalian meremehkan dan menghina amalan kebaikan sekecil apapun, meskipun hanya sekedar tersenyum kepada saudaramu, atau meskipun hanya sekedar menjumpai saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Hadis ini akan kita bahas, dan ini merupakan hadis yang disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau Kitabul Jami' yang terangkum dalam buku beliau Bulughul Maram. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Ibnu Hibban, ya, dari sahabat yang mulia Abu Dzar Al-Ghifari Jundub bin Junadah. Hadis ini merupakan hadis yang sahih. Salah satu di antara indikasi kesahihannya adalah hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya dan juga Al-Imam Ibnu Hibban dalam sahihnya. Jadi menurut sebagian atau menurut buku yang paling sahih setelah Al-Quran, hadis ini merupakan hadis yang sahih kepada Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, perawi dari hadis ini adalah Abu Dzar Al-Ghifari, seorang sahabat yang mulia, dan nama beliau yang paling rajih kata para ulama kita adalah Jundub bin Junadah. Nama beliau adalah Jundub bin Junadah Al-Ghifari. Al-Ghifari merupakan kabilah beliau. Jadi nisbah beliau kepada Bani Ghifar, yang merupakan salah satu di antara kabilah yang ada di Jazirah Arabia pada saat itu. Dan ini merupakan salah satu di antara kabilah yang strategis, dikarenakan letaknya berada di antara Mekah dengan Syam, sehingga ketika orang-orang kafir Quraisy melakukan perjalanan safar untuk berdagang ke Syam, mesti melewati Bani Ghifar ini. Mungkin karena sebab inilah kemudian Abu Dzar Al-Ghifari mendengar terkait dengan diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Dzar Al-Ghifari termasuk salah seorang sahabat yang masuk dalam kategori as-sabiqun al-awwalun, para sahabat yang pertama kali masuk Islam, yaitu ketika Rasulullah SAW berada di kota Mekah, belum berhijrah ke kota Madinah. Dia termasuk orang-orang yang pertama kali masuk ke dalam agama Islam. Tentu kita tahu bahwa kondisi kaum muslimin pada waktu masih sedikit dan juga masih terpuruk dan juga masih dizalimi oleh orang-orang kafir Quraisy pada saat itu. Namun ini tidak menghalangi Abu Dzar Al-Ghifari untuk masuk ke dalam ajaran agama Islam. Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu merupakan sahabat yang pemberani. Ini salah satu di antara tanda dari keberanian beliau adalah ketika beliau telah bersyahadat masuk ke dalam agama Islam, maka beliau mengumandangkan atau beliau menyebutkan kalimat syahadat di tengah sekumpulan orang-orang kafir Quraisy. Jadi beliau tidak menyembunyikan keislamannya, namun beliau menampakkan keislamannya. Bahkan beliau meneriakkan kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di tengah kerumunan orang-orang kafir Quraisy. Meskipun kemudian Abu Dzar Al-Ghifari dikeroyok oleh orang-orang kafir Quraisy karena mereka tidak menyukai kalimat itu, tidak menyukai dakwah Rasulullah SAW.
Abu Dzar Al-Ghifari dikeroyok oleh mereka. Dan sampai kemudian dilerai dan dipisahkan oleh paman Rasulullah SAW, yaitu Abbas bin Abdul Muttalib. Dan Abbas mengatakan bahwasannya Abu Dzar ini merupakan orang yang berasal dari Bani Ghifar, dan kita sering melewati Bani Ghifar ketika hendak berdagang ke kota Syam. Jadi seakan-akan Abbas bin Abdul Muttalib memberikan sedikit ancaman bagi orang-orang kafir Quraisy bahwa kalau kita sakiti Abu Dzar Al-Ghifari, ada kekhawatiran kabilahnya akan membalas dendam terhadap perbuatan tersebut. Apalagi orang kafir Quraisy sering melewati Bani Ghifar ketika sedang safar untuk berdagang ke negeri Syam. Ini kurang lebih ucapan dari Abbas bin Abdul Muttalib. Maka selamatlah Abu Dzar Al-Ghifari dari keroyokan orang-orang kafir Quraisy. Namun kejadian pada hari itu tidak membuat Abu Dzar kapok. Beliau mengulangi lagi perbuatannya. Ya, beliau mengikrarkan keislamannya, mengucapkan syahadat di hadapan orang-orang kafir Quraisy, dan beliau pun sekali lagi dikeroyok oleh orang-orang kafir Quraisy, ya, dan kemudian dilerai oleh sahabat atau oleh paman Rasulullah SAW, yaitu Abbas bin Abdul Muttalib. Ini adalah Abu Dzar Al-Ghifari ketika beliau di kota Mekah. Mungkin karena keberanian beliau yang luar biasa, dan juga mungkin karena kebanggaan beliau dengan Islam, sehingga kemudian beliau mengikrarkan keislamannya dan meneriakkan kalimat syahadat atau syahadatain, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sahabat Abu Dzar Al-Ghifari merupakan salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang berilmu. Jadi beliau menurut sebagian sahabat seperti Ali bin Abi Thalib, Abu Dzar adalah seorang ulama dari kalangan sahabat Rasulullah SAW. Dan di antara keutamaan beliau yang lain, beliau adalah orang yang zuhud, yaitu orang yang sederhana, orang yang mementingkan kehidupan akhirat dibandingkan dengan kehidupan dunia, orang yang banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan lebih mencintai akhirat dibandingkan dengan kehidupan dunia. Inilah Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala, sang perawi dari hadis ini, dan beliau wafat pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan radhiyallahu taala, yaitu pada tahun 31 Hijriah, dan sebagian juga mengatakan beliau wafat pada tahun 32 Hijriah. Ini adalah profil singkat dari Abu Dzar Al-Ghifari sebagaimana disebutkan oleh para ulama-ulama kita dalam buku tarajum, buku-buku profil terkait perawi-perawi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan dan akhwat, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita sudah sampai pada penjelasan hadis. Jadi redaksi hadis yang datang dari Rasulullah SAW adalah sabda beliau, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an. Kalimat la ini linnahi, itu maknanya adalah larangan. Ya, larangan linnahi, maka maknanya adalah la tahkiranna minal ma'rufi syai'an, janganlah kau meremehkan. Meremehkan al-ma'ruf. Al-ma'ruf itu adalah kebaikan. Kebaikan disebut dengan al-ma'ruf. Al-ma'ruf dalam bahasa Arab itu sebenarnya adalah sesuatu yang dikenal, sesuatu yang masyhur. Ya. Dalam bahasa Arab, kalimat al-ma'ruf itu makna secara bahasa itu adalah sesuatu yang dikenal. Ya. Sesuatu yang dikenal dan sesuatu yang masyhur. Namun kemudian maknanya berubah atau bisa berubah menjadi kebaikan dikarenakan kata para ulama kita bahwa al-ma'rufu, bahwa dikarenakan bahwa kebaikan itu ma'urifa bil hasan bisyara au bil aql, bahwa perbuatan yang dikenal merupakan kegiatan atau amalan yang dikenal dengan amalan baik dari sisi syariat maupun dari sisi akal. Ya, jadi kebaikan atau al-ma'ruf kemudian maknanya adalah makna kebaikan dikarenakan perbuatan tersebut dikenal sebagai perbuatan yang baik, ma'urifa bil hasan min haitsu syara' atau min haitsu al-aql.
dari perspektif akal atau dari perspektif syariat. Makanya kemudian kalimat ma'ruf yang asalnya maknanya adalah hal yang diketahui atau sesuatu yang masyhur berubah menjadi sesuatu yang baik, ya, sesuatu yang baik. La tahkiranna minal ma'rufi syai'an, jangan kalian meremehkan kebaikan. Minal ma'rufi syai'an, meskipun kebaikan itu sekecil apapun. Jadi di sini ada kalimat an-nahi, yaitu larangan, ya. An-nakirah minal ma'rufi syai'an. Syai'an ini adalah nakir, sesuatu yang nakir, yang tidak ada alif lamnya. Maka dalam gramatika bahasa Arab biasanya hal seperti ini disebut yufidul umum. Maka gramatika atau susunan seperti ini biasanya menunjukkan keumuman dari amalan tersebut. Jadi ada kalimat yang nakirah, yaitu syai'an. Kalimat nakirah itu adalah sesuatu kalimat yang tidak ada alif dan lamnya. Dan kalimat ini datang dalam bentuk an-nahi, larangan. La tahkiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talqin. Maka yang dimaksud dengan amalan kebaikan di sini, amalan kebaikan yang kecil di sini adalah segala jenis amalan kebaikan yang kecil, baik itu amalan lisan maupun amalan perbuatan. Yang dimaksud dengan kalimat ini, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an, kata para ulama kita adalah meremehkan amalan kebaikan yang kecil ini, yang kemudian berpotensi untuk meninggalkan amalan ini. Karena dianggap bahwa amalan ini adalah amalan yang kecil, amalan yang remeh, yang kedudukannya di sisi syariat sangat rendah, pahalanya juga kemungkinan kecil, maka kemudian dia meninggalkan amalan ini dan tidak melaksanakan amalan ini. Ini yang dimaksud dengan la tahkiranna, meremehkan amalan yang kecil. Yaitu meremehkan amalan ini sehingga kemudian menjadikan dia meninggalkan amalan ini dan tidak melaksanakan amalan ini. Ini yang disebutkan atau kurang lebih makna dari larangan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini. Kemudian yang kedua, walau antal qa'a biwajhin talqin, yaitu meskipun engkau menjumpai saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Walau antal qa'a biwajhin talqin, meskipun engkau menjumpai saudaramu dengan hanya sekedar menjumpai saudaramu, itu amalan yang hanya amalan yang yaitu berupa sekedar menjumpai saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Jadi Rasulullah SAW selain beliau memberikan larangan dalam hadis ini, beliau juga memberikan contoh amalan yang kecil yang kemungkinan diremehkan dan ditinggalkan oleh kebanyakan manusia. Yaitu apa? Yaitu berjumpa dengan saudara kaum muslimin yang lain dengan wajah yang berseri-seri, penuh dengan senyum, ya. Penuh dengan senyum, tidak ada kemuraman di dalamnya. Maka ini merupakan salah satu di antara contoh amalan yang kecil yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini. Dan senyum atau menjumpai saudara dengan wajah yang berseri-seri tentunya amalan kebaikan. Namun banyak dari kita yang tidak mengetahui itu. Atau banyak dari kita yang meremehkan amalan ini dan menganggap amalan ini adalah amalan yang kecil, amalan yang sepele, ya, sehingga kemudian ditinggalkan oleh kaum muslim. Padahal kita tidak tahu bahwa amalan-amalan yang kecil terkadang membawa atau terkadang mengandung pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwan dan akhwat kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sampai pada fikih hadis atau pelajaran yang bisa kita petik dan kita ambil dari hadis. Yang pertama, hadis ini tentunya mengandung larangan untuk meremehkan amalan-amalan kebaikan
khususnya amalan-amalan yang memang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada perintahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab kenapa? Sebab kita tidak tahu amalan-amalan yang dapat memasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang menjamin bahwa amalan-amalan yang besar yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala itu dapat memasukkan kita dalam surga. Amalan-amalan yang besar seperti berhaji, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, misalnya ibadah salat, ya. Kemudian berpuasa di bulan Ramadan, ya, bersedekah dan berzakat. Ini adalah amalan-amalan yang masuk dalam kategori rukun Islam, ya, sebagiannya, kecuali jihad, ya, tapi jihad merupakan amalan yang sangat besar karena dia adalah puncak dari amalan-amalan kebaikan. Tapi kita tidak ada yang menjamin bahwa amalan-amalan ini apabila kita lakukan dapat memasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu. Oleh karena itu jangan kita memilih amalan-amalan yang ada. Jadi ketika ada kesempatan, ada kemampuan bagi kita untuk melakukan suatu amalan, maka segera lakukan amalan tersebut tanpa kemudian berhitung. Ini merupakan amalan kecil, ini amalan yang besar, ini amalan yang remeh, ini amalan yang banyak pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang pertama, bahwa larangan kita meremehkan amalan sehingga berpotensi untuk meninggalkan amalan tersebut dan tidak melaksanakannya. Larangan untuk meremehkan amalan disebabkan kita tidak tahu amalan mana yang dapat masukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, larangan untuk meremehkan amalan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena banyak amalan-amalan yang kecil namun bisa jadi dia menjadi penyebab kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi penyebab kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, atau menjadi penyebab kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari azabnya dan siksaan. Jadi ini merupakan sesuatu yang fakta, sesuatu yang dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi amalan-amalan yang Allah syariatkan kepada kita, besar ataupun kecil, ya, bisa jadi amalan yang kecil itu merupakan salah satu di antara amalan yang dapat memasukkan kita dalam surga Allah, atau menyelamatkan kita dari neraka Allah, atau menjadi penyebab kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara contohnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, marra rajulun fi gusni sajratin marra rajulun ala gusni sajratin fi tariq, bahwa seorang laki-laki melewati sebuah jalan dan di tengah jalan ada satu dahan pohon yang mengganggu jalan kaum muslimin, dan bisa jadi dahan pohon tersebut ada durinya. Faqala, kemudian orang yang mengatakan la'unhiyannahu atau la'unhiyanna anil muslimin la yu'dihim. Saya singkirkan dahan pohon ini dari jalan kaum muslimin sehingga tidak mengganggu mereka, tidak mencelakakan mereka. Fa'udkhilal jannah. Maka kemudian kata Rasulullah bahwa orang ini dimasukkan dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan kepada kita bahwa amalan yang kecil, siapa tahu ini amalan yang kecil berupa menyingkirkan dahan pohon yang berpotensi mengganggu orang yang berjalan di atas jalan ini, ternyata amalan yang dianggap sepele dan dianggap kecil ini dapat memasukkan seseorang ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqin nar walau bisikit tamar, bahwa hindarilah neraka itu meskipun hanya dengan bersedekah dengan separuh dari kurma, kata Rasulullah. Tentunya kita tahu nilai bersedekah dengan separuh kurma ini adalah sesuatu yang sangat kecil, sesuatu yang sangat sepele, tapi bisa jadi itu merupakan penyebab kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka. Dan masih banyak amalan-amalan yang kita anggap sepele dan kita anggap kecil, namun ternyata memiliki keutamaan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatani
khafifatani 'alal lisan, dua kalimat yang sangat ringan di atas lidah kita. Habibatani ilar rahman, tapi dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saqilatani fil mizan, dan berat di atas timbangan amalan. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, yaitu kalimat subhanallah wa bihamdihi subhanallah. Kalimat yang ringan yang diucapkan oleh kita, namun ternyata memiliki kadar kebaikan, timbangan kebaikan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita ingat juga bahwa terkadang besar kecilnya pahala amalan itu bukan dilihat dari besar kecilnya amalan. Sekali lagi bahwa besar kecilnya pahala bukan dilihat dari besar kecilnya amalan, tapi dilihat dari keikhlasan kita ketika melaksanakan amalan itu. Ya. Amalan yang kecil, namun kita ikhlas dalam melaksanakannya, maka ini akan membawa kepada pahala yang besar. Dan lebih baik dibandingkan amalan yang besar, namun kita tidak ikhlas ketika melaksanakan amalan. Makanya para ulama kita mengatakan di antara Abdul Mubarak, rubba amalin sogirin tu'adzibuhun niyah, berapa banyak amalan yang kecil tapi pahalanya menjadi besar dikarenakan niat atau keikhlasan yang karena dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa rubba amalin kabirin tusaggiruhun niyah, dan berapa banyak amalan yang besar namun pahalanya kecil dikarenakan niatnya yang tidak berkualitas ketika mengamalkan amalan tersebut. Jadi besar kecilnya pahala bukan karena besar kecilnya amalan, tapi salah satunya dilihat dari keikhlasan kita, ketulusan kita, kualitas hati kita ketika kita melaksanakan amalan tersebut. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, satu hal yang mungkin perlu kita ingatkan bahwa biasanya amalan-amalan kecil yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala itu kita lupakan. Jadi kita melupakan amalan itu, sehingga kemungkinan keikhlasan kita ketika melaksanakan amalan itu lebih besar dibandingkan dengan amalan besar. Ya, ketika kita melakukan amalan yang besar, berhaji misalnya, berjihad jalan Allah, maka kita seakan-akan mengingat terus amalan itu dan sangat berharap amalan itu menjadi amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mungkin sebagian dari kita kemudian merasa berjasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan amalan kecil. Amalan yang kecil dan sepele kita lakukan, kita lupa dengan amalan itu. Dan ini bisa jadi merupakan salah satu di antara tanda keikhlasan kita ketika kita melaksanakan amalan tersebut. Ya, maka bisa kita katakan bahwa dalam beberapa keadaan amalan yang kecil dapat lebih baik, ya, amalan yang kecil lebih baik dibandingkan amalan yang besar, baik dari sisi pahala maupun dari sisi kita. Karena kita sebagai manusia terkadang mudah mengingat amalan-amalan yang besar dibandingkan dengan mengingat amalan yang kecil. Dan yang terakhir, faedah terakhir dari hadis ini adalah senyum. Ya, senyum kepada orang yang ada di sekitar kita merupakan amalan kebaikan, merupakan bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena senyum ini dapat meluruhkan kemarahan, menghilangkan dendam, dan juga melenyapkan syudzon. Selain itu juga bisa memasukkan kebahagiaan dan kegembiraan pada hati orang lain. Ini mungkin yang bisa kita bahas pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Wassallallahu ala nabiyil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.